terduga pelaku penistaan agama dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dua terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya. Keduanya dikawal polisi nampak tertunduk ketika melihat awak media. Saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih mendalami unsur pidana dalam kasus penistaan agama. Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara ke ranah hukum. Tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara memicu reaksi keras dari Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI. Guna memberikan efek jerah, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses dan mengambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian Jakarta. Saya kemarin sudah membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini, tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Polisi mengungkap aksi seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah. Aksi ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi. Tim Catanras Satreskrim Polrestabes Makassar menangkap seorang mahasiswa di sebuah indekos di Makassar bersama teman perempuannya. Pelaku ditangkap usai membuat skenario penculikan dan penyekapan dirinya untuk memeras orang tuanya. Sebelumnya, orang tua EE mendapatkan pesan dari seseorang yang mengaku menyekap anaknya. EE disebut memiliki utang 90 juta rupiah. Orang tuanya diminta segera membayar uang tersebut dengan ancaman EE akan dibunuh. Uang tersebut rencananya akan digunakan EE untuk gaya hidup dan berfoya-foya. Berhasil mengungkap dan berhasil menemukan anak yang dimaksud. Namun setelah dilakukan pendalaman, ditemukan fakta bahwa yang melakukan pengancaman bahwa anak itu diculik dan sebagainya adalah merupakan korban itu sendiri, dengan membuat satu sandiwara dengan alasan untuk bisa mendapatkan uang dari orang. Kini pihak polisi masih menunggu orang tua pelaku selaku pelapor untuk menentukan kasus ini akan dilanjutkan ke proses lebih lanjut atau tidak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 12 korban berhasil dievakuasi. Tim SAR gabungan melalui jalur laut dan juga mengerahkan helikopter untuk pencarian korban KMP Putri Yasmin. Penyisiran difokuskan di lokasi kebakaran kapal dan diperluas ke sejumlah titik di perairan Selat Lombok yang diduga menjadi arah hanyut para korban. 212 orang telah berhasil evakuasi dari KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Sekotong, Lombok Barat.
39 korban terakhir dievakuasi dibawa kapal Parama Kalyani ke Pelabuhan Lembar. 3 diantaranya seorang ibu hamil dan balita berusia 8 bulan. Sementara kisah keajaiban dialami bayi berusia 8 bulan selamat setelah dievakuasi dari perairan Selat Lombok. Bayi Alvaro berjuang bersama ibu dan ayahnya di tengah laut. Agar bayi Alvaro tidak tenggelam, tubuhnya diikat di pelampung sang ibu. Sementara posisi ibunya berbalik badan. 8 jam terapung hingga terseret ke perairan Australia. Bayi Alvaro sempat pingsan di atas perut ibunya hingga akhirnya diselamatkan oleh tim SAR. Yang bayi. Ya, aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Kapolsek Liukang Kalmas. Pencopotan Kapolsek karena diduga pelaku narkoba kabur dari tangkapan polisi. Aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Kapolsek Liukang Kalmas. Pencopotan diduga 1 dari 7 terduga pelaku narkoba jenis sabu ditangkap polisi melarikan diri. Sementara penanganan kasus tersebut dinilai tidak profesional. Peristiwa itu memicu gejolak di tengah masyarakat dan videonya viral di media sosial. Menindaklanjuti protes tersebut, Kapolres Pangkep AKBP Aditya Pradana bersama jajaran pejabat utama mendatangi Pulau Kalu-Kalu Kuang pada 18 Agustus 2026. Dalam pertemuan, Kapolres menyampaikan permintaan maaf kepada warga dan berjanji mengusut tuntas kasus tersebut. Kalmas itu karena ketidakprofesionalnya dalam kasus tersebut, yang mana saat itu ada satu orang yang melarikan diri yang diduga, ini masih diduga terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Kalmas. Polres Pangkep memastikan pemeriksaan terhadap mantan Kapolsek dan seorang anggotanya masih berlangsung, sementara penyelidikan terhadap kaburnya 1 terduga pelaku narkoba terus didalami. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Kembali di Sino Malam, pemirsa, perselisihan sengketa lahan antara masyarakat 3 kampung di Lampung Tengah kembali memanas. Perselisihan berujung pembakaran mes karyawan dan fasilitas perusahaan. Peristiwa pembakaran terjadi di perkebunan PT Bumi Sentosa Abadi BSA, Kampung Aji Tuha, Lampung Tengah. Masa meminta seluruh karyawan serta penghuni mes meninggalkan lokasi. Masa kemudian membakar sejumlah bangunan dan fasilitas perusahaan. Api juga meledeskan mes karyawan, gudang, sepeda motor, 3 mobil, serta tangki solar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Aksi pembakaran terjadi akibat konflik lahan masyarakat dan PT BSA yang berlangsung belasan tahun. Ratusan polisi dan TNI masih melakukan pengamanan di kawasan PT BSA.